Puluhan personel kepolisian dikerahkan di lokasi tempat kejadian perkara (TKP) di mana sejumlah anggota polisi dari Sat Narkoba Polres Jakarta Pusat yang tengah melakukan penggerebekan kasus narkoba di Jalan Slamet Riyadi 4, Matraman, Jakarta Timur dianiaya sejumlah warga. Peristiwa ini sendiri berawal saat sejumlah anggota polisi hendak melakukan penangkapan di sebuah rumah warga, namun kala itu warga tersebut teriak meminta tolong hingga memancing warga lainnya untuk menolong warga tersebut. Alhasil, sejumlah anggota polisi tersebut langsung menjadi bulan-bulanan warga sekitar. Anggota saat melakukan penangkapan penggerebekan terkait informasi narkoba, kemudian sebagian tersangka melakukan penyerangan, sehingga ada 2 anggota luka dan sekarang sudah kita rawat di RCM. Saat dilakukan pengejaran, sejumlah warga yang diduga ikut melakukan aksi penganiayaan anggota polisi ini langsung dibawa petugas ke Polres Metro Jakarta Timur. Tak hanya mengamankan sejumlah warga, polisi juga mengamankan sejumlah alat hisap yang didapat dari sejumlah rumah warga di kawasan Berlan, Jakarta Timur. Joko Puji, JAK TV. Ya pemirsa, kita tahu ada beberapa wilayah di Jakarta ini yang dikenal identik dengan peredaran narkoba atau yang biasa disebut dengan kampung-kampung narkoba. Ada kampung Ambon, kampung Bali, bahkan yang terakhir di kampung Berlan menewaskan 2 orang anggota polisi ketika melakukan penggerebekan. Fenomena inilah yang akan kita bahas dalam Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya kali ini yang saat ini diwakili oleh Pak Krisnamurti ya. Silahkan Pak Krisna. Terima kasih Mbak Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak sekalian, hari ini telah hadir di tengah-tengah kita para pakar, para pejabat pemerintah daerah, pejabat nasional dalam rangka membicarakan masalah bagaimana penanggulangan narkoba yang seolah-olah dalam pemberitaan media massa terakhir ini menjadi begitu fenomenal. Telah hadir antara lain yang terhormat Bapak Ketua DPRD DKI, Bapak Pras yang juga beliau sebagai Ketua Presidium GRAM ya. Kemudian dari BNN diwakili oleh Bapak Antar Sianturi, Deputi Pencegahan, Ibu Diah, Deputi Rehabilitasi. Kemudian dari Granat juga telah hadir Bapak Henry Yosodiningrat, kemudian Pak Muhdi dari Granat, serta para camat-camat yang daerahnya masuk hotspot narkoba telah hadir di sini. Kemudian beberapa pakar lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Nanti beliau-beliau akan berbicara terkait dengan bagaimana fenomena narkoba ini dan kemudian apa upaya kita agar narkoba yang telah kita ketahui bersama sebagai extraordinary crime dapat ditanggulangi. Bapak Presiden sudah memerintahkan kepada Bapak Kapolri dan Kapolda bagaimana upaya pemberantasan narkoba ini diakselerasi. Dan acara yang baik ini adalah acara yang nantinya akan menggugah keperhatian publik supaya masalah pemberantasan narkoba bukan hanya menjadi domainnya kepolisian atau BNN, tapi menjadi domain kita semua. Kita ketahui di Berlan kemarin 1 anggota Polri dan 1 informan yang melaksanakan penegakan hukum penindakan narkoba tewas. Dan kemudian ada juga di wilayah Koja Jakarta Utara, anggota Jakarta Barat ketika melakukan pengembangan dilakukan perlawanan oleh para pelaku narkoba. Dan ini menandakan bahwa pelaku narkoba sebenarnya sudah melakukan upaya-upaya perlawanan karena mereka merasa terjepit dengan tindakan-tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Nah, permasalahannya adalah apakah Polri harus bekerja sendiri atau Polri harus bekerja bersama-sama dengan yang lain termasuk dengan BNN, dan bagaimana kita mencoba melakukan merumuskan dan akhirnya nanti dalam diskusi ini mendapatkan solusi terbaik dalam kaitan dengan penanggulangan narkoba yang kemudian nanti akan dieksekusi bersama oleh entitas-entitas yang berkompeten dengan masalah ini dari mulai hulu sampai kepada hilir. Ini pembuka dari kami. Kami persilakan Mbak Rahma untuk memulai acara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Krisna. Ya, saya ingin ke Dires Narkoba
Polda Metro Jaya ya, Pak Eko Danianto ya, karena tadi sudah disebutkan entah karena merasa terjepit begitu ya, bisa melakukan perlawanan atau saking beraninya ini ya, para mafia narkoba ini sekarang bisa melawan aparat begitu. Ini silahkan Pak Eko. Terima kasih Mbak Rama. Masalah kemarin yang di Berlan, ya, memang itu adalah bentuk upaya kegiatan yang dilakukan oleh Polsek Senen, yaitu unit narkoba, dan ini mungkin sebagai bahan evaluasi kami, ya, bukannya anggota tidak tahu, mungkin yang tadi disampaikan oleh host Pak Krisnamurti bahwa kejahatan itu datang tiba-tiba dan tidak kita ketahui bersama. Nah, kita sudah merumuskan kemarin dengan para kasat narkoba jajaran, ya, dalam bentuk konsep operasional. Ya, bagaimana ketika nanti kita mendapatkan informasi, itu tidak serta-merta kita melaksanakan kegiatan, itu perlu waktu pendalaman. Tapi kalau Ya, Mbak Rama, ini belum disebutkan. Jadi Pak Dit Narkoba ini sebenarnya telah melakukan selain terhadap wilayah-wilayah itu, mereka melakukan operasi yang bersifat silent, tapi keberhasilannya luar biasa. Jadi narkoba ini ternyata ada sumbernya. Ya, bukan hanya di sumber yang berada di Jakarta, tapi dari luar Jakarta termasuk luar negeri. Nah, tolong disampaikan juga Pak, apa yang telah dilakukan terkait itu Pak. Terima kasih Pak Krisna. Jadi dari data yang kita dapatkan pada tahun 2014, ini memang menunjukkan suatu signifikan. Ada 2 jenis narkotika yang kita ungkap sangat besar. Bila kita bandingkan pada tahun 2014, itu kita sita sabu sebanyak 253,2 kilo. Kemudian kita bandingkan dengan tahun 2015, itu target kita tercapai di atas 1 ton, yaitu 1 ton 70 kilogram. Ini sangat luar biasa, ya, fantasi. Kemudian ekstasi, pada tahun 2014 kita sita kurang lebih 87.306 butir ekstasi. Tahun 2015 916.294 butir. Artinya ini ada lonjakan yang kita ungkap besar, ya, dan ini jaringan internasional. Ya, kenapa kita bagi tugas dengan wilayah? Ya, untuk wilayah akan melaksanakan namanya operasi profil operation. Jadi mereka akan menghantam tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat yang dijadikan sebagai transaksi. Nah, kami melaksanakan operasi silent. Di samping itu juga kita melaksanakan high profile operation, itu yang sasarannya tempat hiburan. Baik, tentunya pihak kepolisian sudah melakukan banyak upaya ya untuk memberantas narkoba ini, tetapi sudah banyak operasi-operasi yang dilakukan, tetapi tentunya tantangannya lebih besar ketika yang harus diberantas ini satu kampung begitu ya Pak, satu kampung mayoritas atau lebih sebagian besar adalah pengedar narkoba. Ini akan menjadi sorotan kita yang akan kami bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya, masih menyoroti kampung-kampung narkoba ini yang semakin agresif begitu ya, yang terakhir terjadi di Kampung Berlan, menewaskan 1 anggota polisi dan 1 informan. Saya ingin ke Pak Antar ini dari BNN ya Pak ya, karena tadi sudah sering dilakukan operasi-operasi ya dengan tangkapan yang cukup besar sebenarnya. Tetapi kalau contohnya Kampung Ambon ini sebenarnya sudah lama kan ya, sudah di tahun 90-an begitu Pak ya. Nah, ini seperti apa? Apakah tindakan apa yang sanggup memutus begitu ya, menghentikan begini sehingga tidak terus berlanjut? Silakan ini Pak. Terima kasih Bu Rahma. Jadi menarik sekali kalau kita membicarakan kampung-kampung yang menjadi tempat komunitas para penyalahguna narkoba ini. Karena hampir semua di Indonesia ini banyak memakai istilah kampung-kampung, termasuk di Jakarta sendiri. Ada yang sudah cukup lama sekali, Kampung Ambon, kemudian ada Kampung Bali, Kampung Bandan, Kampung Bahare, Kampung Berlan, atau Matraman, dan sebagainya. Sekarang kalau kita lihat prevalensi penyalahguna sebesar 4,7% di Jakarta. Sangat tinggi sekali, atau sudah mendekati 5%. Artinya 5% dari penduduk itu sudah kemungkinan besar penyalahguna narkoba. Tetapi penyebarannya tentu banyak di kampung-kampung ini. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau kita bicara dari awal, kan awalnya itu kampung-kampung ini kan bukan menjadi kampung penyalahguna narkoba, tetapi kenapa terjadi di sana? Nah, ada sifat daripada penyalahguna narkoba ini. Salah satu sifatnya adalah selalu mengajak teman-teman dekatnya.
Jadi sangat hati-hati kita kalau seorang adiknya kemungkinan kakaknya juga bisa penyalahguna. Nah kemudian dia tinggal di situ, maka tetangga sebelah akan diajaknya menjadi penyalahguna. Nah, ini ciri-ciri daripada penyalahguna. Sehingga banyak kalau dia berdiam di satu kampung itu, maka kelama-lamaan akan menjadi kampung ini menjadi banyak penyalahguna. Nah ini mengapa bisa berlangsung sekian lama? Apa dibiarkan atau bagaimana nih sebenarnya Pak? Kita tentu ini sudah kejadian, tentu kita harus mencari solusinya, jawabannya untuk hal ini. Kita tentu akan bekerja sama tentu dengan Pemda khususnya karena ini kan sudah menjadi di wilayah Jakarta ya. Bagaimana cara penjagaannya tentu dengan aparat juga supaya jangan menyebar-menyebar sehingga makin banyak kampung-kampung yang dihuni oleh para penyalahguna. Ini tentu harus jalan khusus, baik itu dari aspek psikologis, baik itu cara medisnya ataupun cara sosialnya. Nah, kita sekarang kalau kembali pertanyaan ke Kampung Ambon, kita sudah masuk di sana, kita sudah membuka namanya pasca rehabilitasi di sana. Karena mereka pada umumnya selalu mengeluh tidak punya kerjaan. Kita membuka laundry, bengkel di sana dan sebagainya untuk menghidupkan. Karena salah satu penyebab daripada penyalahguna, kalau mereka sudah kembali normal ataupun pulih, sangat sulit mendapatkan pekerjaan. Itu fakta. Karena memang kondisinya kalau sudah menyalahgunakan, otaknya sudah rusak, apalah yang diharapkan daripada SDM yang sudah demikian rendah. Sehingga yang salah satu cara jalan adalah membuat mereka bisa berdiri sendiri, membuka pekerjaan sendiri. Nah ini yang paling utama. Kita mencoba membina di Kampung Ambon. Kita coba di sana, tetapi daerah kampung lain juga mulai berkembang lagi. Nah, ini tentu yang kita pecahkan bersama-sama di sini. Ini kira-kira kalau kita lihat dari itu permasalahan utamanya memang ya. Mungkin saya ke Pak Prasetyo dulu nih dari DPRD ya, Ketua DPRD. Kalau menurut Anda seperti apa ya Pak ya? Karena ditangkap 10 tumbuh 1000 lah istilahnya seperti itu ya. Ini tidak ada selesainya. Menurut Anda Pak harus digusur atau bagaimana nih kampung-kampung ini? Jadi kalau permasalahan narkoba ini klasik Mbak, sangat klasik. Ini sekali lagi saya juga pernah sebagai korban ya. Tinggal bagaimana penekanan hukum di sini. Kalau pandangan saya sebagai Ketua DPRD dan saya juga membuat satu perda tempat hiburan malam itu juga nggak gampang. Bait per bait, bab per bab itu saya teliti semua. Sekarang khususnya ke kampung-kampung narkoba ini apa menurut sekarang Anda? Oknumnya, ini oknum kan banyak backing oknum ini. Ya saya mohon maaf ya, ada oknum TNI, ada oknum Polri. Samakan dia dengan rakyat. Kalau dia ketangkap, buka. Sekarang kalau saya ketangkap, dia expose, coba oknum ini, nggak TNI, nggak Polri. Sekarang backingnya di Berlan siapa? Jelas itu. Jadi dari institusi itu sendiri harus merevolusi mental. Dia harus bisa bahwa narkoba itu adalah musuh bangsa, ya. Dan di sini ada beberapa jaringan institusi dari Polri, penyidiknya, masuk kejaksaan. Itu harus vonis yang namanya narkoba, musuh, itu vonis bisa hukuman mati. Nah saya sedang membuat satu perda, ini baru-baru saya mengkaji, kayak di Singapura dan Malaysia. 5 gram mungkin bisa ditahan, 15 gram nggak ada acara abu-abu lagi, vonis mati, dan mati harus eksekusi. Ini pasti ada efek jerah. Kalau sekarang begini terus nggak ada gunanya. Untung alhamdulillah saya masih diberi nafas hari ini. Sebagai ketua DPRD, saya kebetulan juga salah satu ketua presidium Geram. Saya mengabdi untuk masyarakat juga, saya mengabdi untuk masalah narkoba. Bagaimana narkoba habis? Karena bukan apa-apa, sampai hari ini saya pernah menangkap 10 kilo heroin, belum ada tembus di Dir 4 narkoba di Bareskrim ya, di Mabes. Saya menangkap sampai sekarang belum ketemu. Sekarang kan heroin ini sudah turun nih yang namanya sabu-sabu. Sekarang sabu-sabu sudah bisa dibuat di Jakarta kok, nggak perlu dari luar negeri. Cuma bahannya kita lihat di mana, di internet. Oh bahannya, bakunya ini dibuat sama kita. Korban pasti akan banyak. Nah di sini juga kebetulan ada pemerintah daerah, ada para wali kota, ada camat dan lurah di sini. Saya juga menghimbau kepada beliau-beliau ini. Kita di DKI ini sedang pembersihan, Mbak. Pembersihan bagaimana kampung kumuh ini menjadi kampung yang modern. Itu yang juga pada saat Pak Jokowi dan Pak Ahok menjadi gubernur dan wakil gubernur, kita lagi sedang menggerakkan ini supaya apa? Kekumuhan ini. Ya, caranya seperti apa nih Pak kampung kumuh bisa? Nah sekarang kita bangun namanya rusunawa ini. Rusunawa ini kita bangun. Contoh soal kayak tanah tinggi itu nggak layak untuk hidup manusia. Akhirnya apa? Satu rumah isinya 14 orang. Dia tidur bergantian.
Apa yang terjadi? Kayak Johar. Kalau barang itu masuk pasti ada keributan. Setelah barang itu udah masuk ke dalam kampungnya, ini beres. Baik. Nah, sekarang saya cuma minta kepada aparat hukum di sini, ada TNI dan Polri, tegakkan hukum di depan muka bumi ini. Kalau ini ketegakan hukum jelas, pasti beres. Baik, Ya? baik. Terima kasih. Ini ada juga dari Pemprov ya, ada Pak Primus. Silahkan ditambahkan nih Pak Primus. Wakil dari Pemprov. Terima kasih kepada Bu Rahma. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Kepala Badan Kesbang dan Politik pada saat yang bersamaan menghadiri acara di Kemendagri, kami yang mewakilkan untuk menyampaikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan penanggulangan narkoba. Kesbangpol, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyampaikan beberapa upaya, yaitu misalnya melakukan sosialisasi kepada warga. Terus kemudian khususnya generasi muda, pada tahun 2014 dan 2015 kita juga melakukan sosialisasi kepada beberapa SMA di wilayah DKI Jakarta. Jadi pemerintah daerah sudah melakukan itu, dan kemudian bahwa pada tingkat wilayah juga kita sudah melakukan rapat koordinasi dalam rangka untuk melakukan deteksi dini dan upaya untuk melakukan penanganan bila mana kasus-kasus ini ditemukan di wilayah. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Pak Primus. Ya, kita masih akan terus berlanjut ya pemirsa. Setelah pesan-pesan berikut ini, Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya akan segera kembali. Kampung-kampung narkoba. Tadi sudah dibahas ya bagaimana peredaran barang ilegal bisa menguasai satu kampung, bisa bebas beredar satu kampung. Ini apa sebenarnya? Tadi sudah disinggung-singgung ya, selain penegakan hukum ada backing tadi yang disinggung tadi oleh Pak Prasetyo. Nah ini mungkin kalau dari TNI ini mungkin ya Pak Iwan ya menanggapi ini, karena kan ditanyakan tadi misalnya di Berlan ini siapa backingnya begitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dandim Jakarta Timur menanggapi pernyataan tadi bahwa kemungkinan ada backing. Perlu saya sampaikan di sini bahwa Kampung Berlan tersebut itu memang asrama militer, tetapi saat ini hampir 60% masyarakat sipil tinggal di situ. Jadi tidak 100% itu murni asrama militer, yang perlu saya sampaikan di sini. Kemudian menanggapi backing tadi, kami masih akan telusuri apabila nanti mungkin terindikasi ada anggota TNI yang terlibat di situ, perintah dari Panglima TNI melalui Bapak Pangdam kepada kita untuk menindak secara tegas dan tidak akan ditutup-tutupi. Karena indikasi kan sudah lama ya Pak ya, banyak indikasi oknum begitu ya. Betul, ya. Ini masih dalam penyelidikan, apabila terindikasi kita laporkan, langsung kita umumkan, kita pecat. Kemudian upaya ke dalam sendiri, kita mengadakan tes urin secara acak kepada anggota, kemudian dari Bapak Panglima tidak ada ampun. Kalau selama ini kita mendengar ada rehabilitasi, tapi bagi militer terindikasi langsung kita pecat. Demikian Pak tanggapan kami. Terima kasih. Baik, mungkin ditanggapi oleh Pak Hendrioso ya dari Granat, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada atas kinerja dari Polda Metro. Yang kedua, saya menyampaikan keprihatinan yang dalam atas gugurnya seorang anggota dalam melakukan operasi. Berikutnya, saya ingin menyatakan bahwa ada satu kata, 1 juta pintu masuk Jakarta. Ini salah satu penyebab. 1 juta pintu masuk Jakarta tidak mampu kita bendung, kita jaga pintu per pintu. Oleh karenanya Jakarta dikepung narkoba. Saya melihat, ini realita ya, bahwa tidak satu pun RT, RW, kecamatan, kelurahan, kecamatan di Jakarta yang aman atau bersih dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Artinya di Jakarta ini narkoba terdapat di mana-mana, kemudian dan mudah didapat. Lantas apa yang harus kita lakukan? Kita jaga wilayah, menyambung apa yang dikatakan tadi, kita bikin mapping. Kemudian siapa yang menjaga? Setidaknya setiap ketua RT
setiap ketua RW, setiap camat. Kemudian di setiap wilayah itu tadi diberi warna sudah barang tentu. Di kelurahan ini, di RW mana, warnanya apa? Di RW sekian, warnanya apa? Yang saya maksud warna adalah tingkat peredaran gelap dan penyalahgunaan. Yang sangat serius warnanya merah, di bawahnya kuning dan hijau. Berlomba-lombalah kita untuk menghijaukan masing-masing wilayah. Bukan berlomba-lomba untuk menangkap. Perolehan atau prestasi menangkap buat saya bukan merupakan prestasi. Prestasi itu adalah bagaimana kita mampu menghijaukan masing-masing wilayah. Sudah barang tentu semua dengan cara yang konsepsional dan sistematis. Tapi kadang-kadang Pak Henry justru aparatnya juga terlibat, misalnya maksudnya seperti RT. Nah ini kadang-kadang direkrut juga sehingga sulit ya. Nah yang demikian itulah yang harus kita tindak dengan tegas dan keras. Saya menyayangkan teman-teman yang selalu berlindung di balik kata-kata HAM. Peduli setan dengan HAM menurut saya kalau untuk kejahatan ini. Karena kejahatan ini adalah kejahatan yang menghancurkan bangsa, yang mengancam keselamatan bangsa. Saya sanggup berargumentasi dengan siapapun ahli HAM terkait dengan hal ini. Yang kedua, pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan harapan kepada teman-teman di lapangan agar menginventarisir permasalahan yang merupakan hambatan dalam penegakan hukum. Karena alhamdulillah saya bersama dengan beberapa teman dari beberapa fraksi di DPR RI, kami sudah sepakat untuk mendorong memasukkan undang-undang tentang narkotik dalam prolegnas, meskipun kemarin kami masih gagal dalam berperang untuk mengusulkan itu, tapi kita sudah sepakat bahwa dia masuk dalam prolegnas perubahan nanti, kita berharap. Baik. Meskipun itu saya sudah dengan segala macam cara saya ngotot. Saya katakan, tidak lebih penting undang-undang ini dibandingkan undang-undang tentang narkotik. Saya berikan contoh. Kenapa kita mendahulukan rancangan undang-undang ini ketimbang merevisi undang-undang tentang narkotik? Terkait dengan hal itu, saya berharap segala kesulitan di lapangan agar diinventaris. Misalnya, pasal sekian undang-undang tentang narkotik, sebaiknya atau siogianya dia rubah menjadi konkret, bahasanya seperti apa. Kami dari DPP Granat sudah sepakat besok malam kami akan rapat untuk menginventarisir permasalahan, bahkan bersama dengan beberapa orang anggota DPR RI. Mungkin Granat yang akan menjadi pengusul. Baik. Akan melakukan RDPU ke DPR RI, ke Balek, paling tidak ke Badan Legislasi. Untuk selanjutnya kami akan mempersiapkan konsep. Alangkah baiknya kalau konsep itu kita buat bersama antara BNN, kemudian pihak Narkoba Polda Metro atau Direktorat Narkoba Polri. Ya. Terima kasih atas kesempatannya dan saya mohon maaf saya tidak bisa mengikuti acara ini hingga selesai karena ada tugas lain yang betul-betul tidak bisa saya tinggalkan. Baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hendrioso dari Granat. Ya, selanjutnya mungkin disambung oleh Pak Paulus ini ya. Salah satunya di Johar ya yang diamati oleh Pak Paulus. Silakan. Baik. Saya kira saya ingin memberi penekanan pada kata perang ya. Kalau kita betul-betul mau perang, ya harus betul-betul perang. Sampai sekarang itu tidak terasa perangnya itu ada di mana gitu. Dan rakyat semuanya cuma masih tenang-tenang aja. Saya kasih contoh di Johar Baru. Alhamdulillah dari tadi belum disebut sebagai kampung narkoba, yang disebut masih kampung-kampung yang lain. Tapi saya kira Johar Baru sangat potensial. Nah, mari kita definisikan apa sih yang dimaksud kampung narkoba. Ternyata secara sosiologis kampung narkoba adalah kampung di mana narkoba dengan segala kegiatannya, dengan gembongnya itu menyatu dengan masyarakat. Artinya apa? Kalau ada narkoba yang beredar, orang-orang tenang-tenang semua. Bahkan banyak ibu-ibu yang tersangkut menjadi pengecer karena nggak ada lapangan kerja lain. Kemudian kalau anaknya tersangkut narkoba, dia tidak terlalu merasa betul-betul gelisah atau was-was.
yang lebih lucu lagi, kalau pencopet tertangkap, dikeroyok oleh masyarakat. Tapi kalau ada masalah narkoba, masyarakatnya diam semua. Saya bicara dengan polisi, di tempat saya banyak sekali yang melapor, tidak ada yang mau melapor. Memberi kesaksian, apalagi. Paling-paling berani dengan SMS, itu pun jumlahnya sedikit, yang berani menyatakan itu. Yang lainnya diam saja. Penyebabnya apa menurut Anda, Pak? Nah, penyebabnya itu tadi, menurut saya, kampung-kampung itu sangat mudah ya berbaur, atau para pengedar narkoba itu membaur dengan mereka. Sebab satu, secara alamiah orang-orang yang sangat miskin itu dia mencari kesenangan pada saat dia bisa. Jadi ketika ada narkoba, dia melupakan segala kepahitan hidupnya, narkoba dan mabuk. Itu saya tahu persis. Setiap ada duit sedikit, larinya cenderung ke sana. Nah, oleh karena itu menurut saya kampung-kampung itu saya setuju, kampung-kampung tolonglah itu ditargetkan betul dan dilakukan perbaikan pada tingkat kampungnya. Satu, menurut saya harus ada penerangan yang lebih jelas kepada masyarakat, pendidikan kepada masyarakat. Dan saya minta supaya pimpinan-pimpinan di kampung itu, RT, RW itu ditrain lagi bagaimana menghadapi masalah itu. Kemudian ada lagi yang disebut perubahan wajah kampung. Di kampung-kampung kumuh itu, wah benar-benar itu masyarakat terlantar betul. Jadi banyak tempat-tempat yang seperti sampah lah, tapi mereka hidup di situ. Nah, disitulah letaknya orang-orang melakukan itu. Dilakukan pembersihan, diberikan lampu, berikan CCTV dan segala macam, dicek kalau perlu. Jadi teman-teman saya dari UI sebentar lagi akan melakukan pengecatan di beberapa tempat supaya situasi menjadi lebih cerah. Nah, jadi hal-hal yang semacam itu, dan yang penting lagi berikan lapangan kegiatan buat anak-anak remaja dan lapangan kerja buat mereka yang sudah waktunya bekerja supaya tidak tersangkut lagi ke sana pekerjaannya. Bersedia tidak mereka? Kadang-kadang kan memang memilih yang lebih mudah mendapatkan uang begitu ya? Tentu saja soal bersedia atau tidak memang itu bertahap ya. Ada yang mungkin kepentingannya lebih banyak ke sana, tetapi ya harus. Tapi yang penting lagi adalah mengurangi kepadatan beberapa kampung di Jakarta. Karena Jakarta ini sudah ada beberapa kampung yang melampaui standar kelayakan dari kepadatan penduduk. Dan menurut saya ini harus segera dikurangi dengan cara yang saya kira banyak macamnya. Tapi hanya itu, dengan cara itu kita bisa berperang dengan lebih baik ya melawan narkoba ini. Karena sampai sekarang yang ada adalah mereka membaur dan menyatu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paulus ya, agar lebih menyentuh ke akar permasalahannya, karena kalau ditangkepin terus mungkin tidak akan selesai begitu ya. Polisi akan capek menangkap terus akan kalau akar permasalahannya tidak disentuh. Kita akan membahasnya lagi pemirsa. Ya, mungkin ada tambahan singkat, silakan Pak Zunan. Ya, ini masih ada waktu 1 menit ternyata. Jadi bisa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sunan, Ketua Bidang Hukum Kawan Jokowi. Selama tahun 2015 saya berserta generasi muda, tidak terkecuali teman-teman artis yang anti narkoba ya, sudah melakukan penyuluhan bahaya narkoba ke 5 wilayah ya, termasuk ada di Jakarta, DKI 2 kali, kita lakukan ada di Sila Monas, ada di Cawang, di Direktorat 4, lalu di Jawa Tengah, kita di Semarang, di Jawa Barat, kita juga kemarin di Bandung. Artinya gini, perang dengan narkoba itu adalah domainnya aparat penegak hukum. Namun demikian masyarakat saya rasa juga tentunya generasi muda sangat butuh yang namanya penyuluhan. Apa itu bahaya narkoba? Ya, maka kami kemarin bekerja sama dengan Direktorat 4, bekerja sama dengan BNN DKI, BNNP, itu melakukan penyuluhan bahaya narkoba yang kami kemas ya dengan acara yang tidak membosankan, yaitu acara hiburannya juga ada. Kami undang anak-anak sekolah ya, kemarin di Jawa Tengah kita undang anak-anak SMA 1 Semarang, lalu juga di Jawa Barat kemarin juga di Pasundan. Artinya kami
masyarakat membutuhkan lebih banyak lagi yang namanya penyuluhan bahaya narkoba. Itu aja dari saya. Baik, terima kasih nih Pak Sunan Kalijaga ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali setelah masalah fenomena kampung narkoba ini ya. Saya ada Wali Kota Jakarta Pusat ini ya Pak. Tadi memang penegakan hukum memang penting ya untuk menimbulkan efek jerah. Kita apresiasi pihak kepolisian yang terus melakukan operasi-operasinya begitu. Namun demikian perlu juga nih ada penataan kota dan tindakan-tindakan preventif lain. Baik, terima kasih Mbak Rahma. Jakarta Pusat sebelumnya dikenal di daerah Tanah Abang, tapi belakangan ini muncul Johor Baru. Saya kira perlu saya sampaikan profil Johor Baru. Johor Baru ini terdiri dari 4 kelurahan dengan tingkat kepadatan penduduk 56.514 jiwa per kilometer. Ini tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Kalau PBB menyebut tingkat kepadatan normal itu sekitar 9.000 per kilometer. Kemudian selain daripada itu tingkat ekonomi masyarakat Johor Baru itu berada di antara menengah ke bawah. Kalau tadi Prof. Paulus mengatakan ada yang tidur shift-shiftan, itu fakta. Jadi ketika jam 10 sampai dengan jam 1 orang tua yang tidur, baru jam 2 sampai dengan pagi anaknya yang tidur. Itu benar. Sebenarnya Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta sudah beberapa tahun ini menginisiasi supaya ada resettlement pemukiman di Johor Baru dengan membangun rumah susun. Tetapi dari beberapa kali sosialisasi yang kami lakukan, ini masih terus mendapat penolakan dari masyarakat. Ini satu kesulitan. Nah, tadinya Johor Baru dikenal sebagai kampung tawuran karena sangat sering terjadi tawuran. Dan isu yang berkembang, tawuran itu ada korelasinya dengan masuknya barang narkoba ke Johor Baru. Artinya, sepertinya ada pengalihan isu. Tawuran dulu, baru masuk narkoba. Mengatasi itu, kami mencoba memasang 36 kamera CCTV di Johor Baru, berada di 4 kelurahan. Itu ada 13 titik pemantauan. Dikandung maksud, kalau terjadi tawuran di salah satu titik, maka pergerakan orang di titik lain bisa kita pantau. Yang anehnya, tawuran yang terakhir yang memakan korban jiwa justru berada pada titik yang tidak terpantau oleh kamera CCTV. Dan itu tempat tawuran terakhir adalah daerah yang tidak pernah menjadi lokasi tawuran. Itu. Kemudian Mbak Sarita, untuk mengatasi ini kami masuk dari aspek pendekatan pencegahan, artinya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan tingkat kepadatan penduduk yang demikian itu sudah barang tentu pengangguran juga tinggi di sana. Oleh karena itu, mulai tahun 2015 yang lalu, 2016 ini, seluruh suku dinas saya minta harus ada program pelatihan di Johor Baru, sehingga pemuda-pemuda yang menganggur ini bisa kita latih, kemudian kita coba salurkan memasuki lapangan pekerjaan. Pelatihan-pelatihan itu sebenarnya sudah sering dibahas Pak, dalam acara ini pun juga dulu pernah dibahas sebenarnya Pak. Tinggal realisasinya seperti apa sih sebenarnya Pak? Pelatihan-pelatihan ini sebenarnya tadi saya sebutkan tingkat kepadatan penduduk sangat tinggi, artinya tingkat pengangguran juga sangat tinggi. Yang sudah kita lakukan itu seluruh pemuda-pemuda yang kita latih itu kita data. Kemudian siapa yang sudah bisa tersalurkan? Persoalannya sebenarnya adalah tidak seluruh yang kita latih bisa seluruhnya kita salurkan. Ini tentunya sangat terkait dengan kemampuan daya serap lapangan kerja juga. Oleh karena itu, pelatihan-pelatihan yang kita lakukan sekarang ini adalah pelatihan-pelatihan supaya mereka bisa mandiri, membuat lapangan kerja sendiri. Dan untuk ini Bapak Gubernur juga menyediakan sekarang ini pinjaman modal kepada mereka ini. Kalau sudah terpantau orangnya, kemudian jelas alamatnya, maka Bapak Gubernur bisa meminjam dari Bank DKI dengan tingkat suku bunga yang sangat rendah, 6% per tahun. Inilah yang kita lakukan terakhir ini. Baik. Dan yang terakhir Mbak Sarita, Ibu Gubernur mengumpulkan seluruh dinas sekarang
meminta juga melakukan program yang sama. Dengan percepatan-percepatan peningkatan kemampuan dan keahlian ini, kita harapkan pengangguran ini akan menurun, dan perhatian untuk nongkrong, karena nongkrong inilah menjadi satu sarana komunikasi di antara mereka, mudah-mudahan ini akan semakin berkurang. Baik. Demikian Mbak Sarita. Terima kasih Pak Wali Kota. Selanjutnya kita ingin juga dengar cerita ini. Seperti apa sih sebenarnya gambaran di Kampung Ambon atau di Matraman ya Pak ya? Mungkin ada Kampung Ambon ya Pak. Bagaimana sih ceritanya bisa benarkah memang sudah dari RT-nya semuanya ini sudah terlibat begitu? Kalau menurut Anda seperti apa nih? Camat di Kampung Ambon ya Pak ya? Saya lurah. Lurah ya lurah. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan ya pada kesempatan pagi ini. Perlu saya sampaikan bahwasanya wilayah Kampung Ambon sekarang dinamakan Komplek Permata ya. Dahulu memang kalau saya setback kembali beberapa puluh tahun yang lalu ya, sekitar 10 sampai 5 tahun yang lalu, itu memang wilayah Kampung Ambon itu terkenal dengan kampung narkoba ya. Mohon izin saya sampaikan bahwa saya juga kebetulan lahir di sana ya. Saya baru jadi lurah sekitar 5 bulan. Dahulu memang ketika saya masih kecil itu untuk masuk Kampung Ambon itu sangat menyeramkan sekali ya. Boleh saya gambarkan, bisa masuk ke sana belum tentu bisa keluar. Tapi sekarang alhamdulillah ya, saya juga sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Kampung Ambon yang dulu saya rasakan sangat menyeramkan, sekarang berkat pembinaan dari Polda Metro Jaya ya, yang secara terus-menerus melakukan pembinaan, pelatihan-pelatihan seperti yang disampaikan oleh Pak Wali Kota itu benar sekali, dan sampai saat ini pun masih berjalan. Dan sebagai indikasinya bahwa pada tanggal 23 kemarin kita melakukan operasi dari Polres Metro Jaya, itu pun tidak terlalu nampak adanya satu kegiatan yang sangat masif terhadap kegiatan narkoba. Dan ini suatu tanda bahwasanya Kampung Ambon sebagai kampung narkoba itu sudah berubah, di mana seluruh elemen masyarakat, RT, RW, LMK, serta pemerintah setempat berupaya keras ya untuk mencari solusi ya, bagaimana mereka mempunyai kegiatan lain, bagaimana mereka mempunyai suatu kegiatan yang tidak lagi mengarah kepada suatu yang bersifat ke narkoba. Dan hal ini sudah sering dilakukan oleh teman-teman dari BNN ya. Terima kasih untuk hal ini, dan perlu saya sampaikan sekali lagi bahwasanya Kampung Ambon sekarang itu sudah berubah. Ya. Berbeda dari yang dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih dari Bapak. Siapa tadi belum? Pak Edi Sukarya. Iya, ya. Iya Pak. Mungkin yang di sebelahnya dari Matraman ya? Ya, apakah seperti itu juga Pak? Silakan cerita. Terima kasih. Saya Camat Matraman ingin memberikan gambaran secara umum tentang kondisi yang ada saat ini dalam kaitan dengan kejadian yang terjadi baru-baru ini. Saya ingin menambahkan apa yang disampaikan dari Kodim tadi, bahwa memang wilayah Berlan itu yang merupakan asrama, kesatuan dan sebagainya, memang kondisi penduduknya itu lebih banyak warga masyarakat yang tidak aktif di TNI atau banyak purnawirawan, sehingga ini mungkin yang menyulitkan untuk melakukan pengendalian dan pengawasan dengan kondisi yang ada. Dari RW 3 Berlan kemudian terdapat 28 RT di lingkungan RW 3 tersebut. Memang ada hal yang perlu diwaspadai, karena memang ada akses yang keluar masuk dari warga masyarakat yang membatasi dengan wilayah RW yang lain, sehingga ini yang ke depan kita harus lakukan antisipasi untuk dilakukan upaya untuk penutupan akses tersebut. Berkaitan dengan permasalahan yang terjadi saat ini, terus terang memang kita sangat setuju dengan momentum yang sangat bagus ketika terjadi penggerebekan dan pada akhirnya peristiwa tersebut terjadi. Ini memberikan gambaran atau membangkitkan semangat kepada masyarakat untuk segera menyatukan diri supaya kita perang dan kita berantas yang namanya narkoba. Oleh karena itu dari beberapa warga masyarakat dengan kejadian menjadi hidayah. Mudah-mudahan ke depan ini bisa kita atasi dengan kekompakan dari warga masyarakat dan keterpaduan dengan unsur keamanan. Karena terus terang kalau boleh dikatakan dengan kondisi saat ini yang menyita mata publik bahwa ini harus segera diselesaikan, ada beberapa RW ataupun RT yang mengatakan bahwa kalau saya punya kewenangan untuk saya nangkep itu narkoba, bahasa gitu. Karena persoalannya memang sangat sulit kalau tidak ada
kemampuan atau bagaimana untuk menjaga wilayah itu dengan kekuatan-kekuatan yang dimiliki gitu loh. Sebenarnya warga masyarakat sudah kompak dan siap untuk Hanya terpaksa pasrah ya Pak ya? terpaksa, tapi kemudian dikatakan bahwa memang ini menjadi tanggung jawab pemerintah juga untuk bagaimana supaya memberikan pemberdayaan dan penguatan kepada masyarakat sehingga mereka tidak takut lagi menghadapi persoalan itu. Ya, Baik. saya pikir terima kasih. Terima kasih ini Pak. Dan pemirsa, Cafe Break masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sebagai kota besar seperti di negara-negara lain memang kerap menjadi sarang atau sasaran dari peredaran narkoba begitu ya. Dan ini kita menjadi pembahasan selanjutnya ini saya ke Pak Iqbal. Nah ini bagaimana cara memberantas begitu ya, tadi itu pembahasan tentang strategi apa untuk memberantas kampung-kampung narkoba ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rahma. Saya ingin berbicara tentang taktik dan teknis sebenarnya, langsung pada implikasi ya, maksudnya implementasi. Jadi konkret di lapangan. Saya mohon maaf, tadi banyak teman-teman yang berbicara tentang teori, tentang katakanlah retorika. Saya belum percaya betul apakah itu dilaksanakan atau tidak, dilakukan atau tidak. Misalnya teman-teman lurah dan sebagainya. Intinya begini saja, kita membuat satuan tugas untuk secara konkret melakukan dari hari ini ke depan. Jadi dari hari ini ke depan misalnya 3 sampai 6 bulan kita harus sikat semua kampung-kampung narkoba. Sikat itu bukan hanya penegakan hukum, bukan hanya responsif, tetapi proaktif. Nah proaktif itu tadi sudah disampaikan oleh beberapa pembicara, semua stakeholder harus bangkit. Bayangkan kalau misalnya RT mereka bekerja, RW bekerja, lurah bekerja, semuanya pasti tidak akan ada itu kampung-kampung narkoba. Ya, apalagi teroris. Jadi semuanya memang harus peduli pada lingkungannya. Dan saya tawarkan ide, kita harus mendukung apa yang sudah dilakukan oleh beberapa Polres dan BNN, Kampung Aman Narkoba. Tetapi bukan hanya lip service, semuanya harus melakukan. Ini momentum yang baik. 2016 kita awali dengan beberapa bulan ke depan, Jakarta harus aman dari kampung narkoba dulu. Saya kira itu saja pendapat saya, bukan hanya polisi tetapi pemerintah provinsi menganggarkan anggarannya untuk kegiatan ini. Kalau tidak ada, kita akan ada beberapa perusahaan CSR bisa kita ajak untuk berbicara untuk menstimulan beberapa kegiatan ini sebagai reward kepada RT-RT atau kampung-kampung narkoba yang sudah bebas narkoba. Beberapa pengalaman kami di wilayah seperti Kampung Bahari dan lain sebagainya, daerah-daerah hotspot ya tentang narkoba tersebut itu pasti slum area. Jadi di situ sosial ekonominya nggak benar. Ini minta maaf ya, sosial ekonominya nggak benar. Siapa yang bersalah kita tidak usah saling tunjuk, tetapi mari negara hadir di situ untuk membenahi semua. Tapi konkret ada satuan tugas bila perlu. Siapa yang memerintahkan, Pak Gubernur atau mungkin kementerian kelembagaan. Jadi semua TNI, Polri, pemerintah provinsi, NGO, Granat, Geram dan lain sebagainya turun ke sana bersatu, tapi tunjuk orang-orangnya. Jadi kita diskusi, ada solusinya membentuk satuan tugas. Saya kira benar itu. Kak, kalau menurut pengamatan Anda kata Lurah Kampung Ambon itu sudah berubah memang Kampung Ambonnya? Betul, ada perubahan. Tapi saya kira kalau kita dalami, coba cek, pasti masih ada. Ya, bayangkan ketua RT terlibat, ketua RW terlibat untuk melindungi bandar-bandar narkoba. Bahkan mereka setelah kita lakukan penyidikan, mereka yang memasang CCTV dan lain sebagainya. Jadi artinya kekuatan daya cegah masyarakat itu tidak main di situ. Nah, negara hadir di situ untuk membentuk satuan tugas dan merumuskan, memformulasikan teknis dan taktis yang tangkas gitu ya. Nah, sehingga katakanlah bulan Februari sampai Juli kita targetkan harus kita sikat semua narkoba ini. Tetapi kalau misalnya Pak Eko sebagai narkoba melakukan kegiatan penegakan hukum, law enforcement sebagai respon daripada bandar-bandar narkoba ini, itu sudah tugas kami. Tetapi yang tadi proaktif policing style yang kami mohon dukungan pada semuanya, tidak hanya lip service. Makasih. Terima kasih Pak Iqbal. Jadi memang perlu peran serta masyarakat karena kalau kampung narkoba ini lebih sistematis ya dari seluruh anggota masyarakat. Mungkin disambung yang dari Geram, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebenarnya mungkin memperkenalkan diri dulu Pak. Saya Sofyan Ali dari Gram. Saya tadi dengar semua pembicaraan ini, mungkin bukan hari ini saja tapi sudah kampung-kampung yang ada sekarang ini kan kampung Ambon, kampung baru lagi.
satu hal yang kita harus sepakat dari masyarakat, yaitu mengontrol dari pengadilan tingkat hukuman. Kita ribut, polisi angkat semuanya, masukkan, jatuhnya vonisnya 6 bulan, 1 tahun. Mengedarkan narkoba lagi di penjaranya ya Pak ya? Ya, ini harus kita sepakati dulu gitu. Kampung-kampung ini kan terbentuk, dibuat. Kita lupa juga dari apartemen si sang bos-bos ini. Ini semuanya taktik. Mereka buat di satu sisi kampung ini berada, tapi apartemen tidak pernah diperhatikan gitu. Ini luar biasa. Polisi juga aksesnya sulit untuk masuk para bos-bos apartemen ini. Gitu. Jadi satu hal yang kita harus tekankan, kita sepakat dulu. Bagaimana soal penjara ini? Sementara penjara belum selesai, hukuman mati baru 2 yang dijalanin. Masih ada 16 atau 14 di dalam. Ini yang kita sepakati. Di samping itu, kita ambil dulu kembali seperti dulu RT RW berjalan, aparat dari gubernur sendiri menekankan pada saat perang, dia perang benar gitu. Sekarang ini nggak ada gitu. RT-nya terpilih dari mana, dia juga ikut, tadi yang dibilang ikut mendalangi masalah ini, perlindungan oleh Pak Iqbal tadi. Ini semuanya terjadi gitu. Ini baru di Jakarta yang buat pejabatnya sejibun di sini. Bagaimana kita lihat Batam, gimana lihat Padang, Tanjung Pinang, Makassar, luar biasa gitu. Yang juga banyak ditemukan di sana ya, gitu. kampung-kampung Jadi, narkoba juga. penegakan hukum dulu, dari hukum. Yang kedua, support masyarakat kepada aparat keamanan, yaitu apartemen kita dulu. Ini kalau kampung ini hanya bentukan, dibentuk oleh bandar, dibentuk oleh ini. Jadi timbullah kampung ini. Baik, Gitu, baik, kira-kira. baik. Memang bisa dikatakan tidak mungkin ini pemberantasan narkoba tanpa penegakan hukum yang tegas begitu ya, karena pelatihan juga kadang-kadang banyak juga yang lebih ke jargon begitu ya Pak. Mau menambahkan, silakan. Kita sudah ketahui bersama bahwa kampung narkoba tadi sudah disampaikan Kampung Ambon, sudah lama, mungkin sebelum saya lahir tahun 70 sudah ada. Nah kenapa nggak bisa? Lucu kan? Nah negara harus hadir, sekaranglah momentumnya. Begitu maksud saya. Oke, semua pendapat tadi oke, baik. Keputusan pengadilan dan sebagainya. Itu nanti, tetapi embrionya, hulunya harus kita berantas dulu. 1, kampung-kampung, 2, tempat hiburan, demand dan supply. Begitu. Jadi sehingga 2 ini serentak, mari kita sama-sama bangkit, dan setelah kita lakukan diskusi ini langsung ada langkah-langkah konkret. Itu maksud saya. Makasih. Baik, terima kasih. Silakan disambung juga nih oleh Pak Ashar ya dari Granat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat momentum terbaik sekali ini ya. Sejak teror kemarin yang dihajar sama Pak Krisna, kemudian Kampung Ambon. Begini, ini kan bukan hanya tugasnya polisi, bukan hanya tugas BNN, tugas kita semua. Dan Jakarta sebagai barometer ya. Kalau Jakarta tidak bisa menguasai, maka seluruh Indonesia akan merawan selama-lamanya. Jadi saya minta Bapak Kapolda yang sudah hebat sekali ini dengan Pak Gubernur dan Bapak Panglima juga saya kira akan bantu seluruhnya total ya. Total untuk menghancurkan sindikat narkoba ini. 1. Kedua, mengenai kampung-kampung ini, kita harus banyak belajar dari Ibu Risma. Ya. Doli itu puluhan tahun ya, sampai hari bisa bersih. Dulu juga Pak Sutioso namanya Keramat Tunggak, puluhan tahun bisa bersih. Nah, ini saat yang terakhir kalau sudah sampai seperti tadi katanya Pak Iqbal, mulai lahir dia sudah ada sampai hari, berarti kan puluhan tahun kita tidak berhasil. Ya sudah secara fisik angkut semua, habiskan. Ya maaf ya, kalau itu sudah harus yang terakhir. Nah, dan saya juga sepakat bahwa yang menyebabkan ini semua adalah penegakan hukum yang setengah-setengah. Ya. Hari ini sudah 60 lebih yang sudah inkrah hukuman mati, tapi baru dilaksanakan sekitar 12. Ya. Artinya apa? Masih ada 60 lebih yang seharusnya dia dieksekusi hukuman mati. Orang mengatakan, wah itu kalau sudah divonis mati, sudah eksekusi kok masih ada. Justru mereka-mereka yang di dalam ini yang sekarang mengendalikan. Mereka yang sudah inkrah hukuman mati, justru mereka lah yang mengendalikan peredaran di luarnya. Nah ini, saya hanya ingatkan bahwa penegakan hukum luar biasa harus kita lakukan. Karena ini juga kejahatan yang luar biasa. Masih panjang ceritanya ya, tapi untuk masa-masa yang sangat singkat ini itu dulu. Ya. Penegakan hukum yang betul-betul serius dan pembersihan Jakarta ini saya setuju. Ya. Tembak mati di tempat itu
Itu resep yang paling baik. Makasih. Terima kasih Pak Akser. Dan pemirsa, Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.